Halo teman-teman, perkenalkan saya Ayu Aprilia dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai DML atau Data Manipulation Language dan pengimplementasiannya di dalam suatu database. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai penggunaan DDL dan implementasinya. Sebelum kita masuk ke implementasi dari DML, saya akan menjelaskan secara garis besar mengenai apa sih itu DML. Teman-teman, DML itu memiliki definisi sekumpulan perintah yang digunakan untuk memanipulasi data yang ada di dalam suatu database. Nah, apa sih yang akan dimanipulasi? Jadi, DML itu memiliki beberapa perintah seperti insert, update, delete, dan juga select. Insert itu digunakan untuk memasukkan suatu data ke dalam tabel yang ada di dalam database, teman-teman. Sedangkan perintah update itu digunakan untuk mengubah data yang ada pada tabel. Nah, untuk perintah delete sendiri, seperti namanya, digunakan untuk menghapus data yang ada dalam tabel, teman-teman. Nah, yang terakhir, perintah select ini digunakan untuk menampilkan data yang ada pada tabel, baik itu satu ataupun lebih tabel, dengan catatan masih berada dalam satu database yang sama, teman-teman. Nah, karena video ini akan berdurasi lumayan panjang, jadi saya akan membagi video ini menjadi dua part. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke pengimplementasian DML dalam database. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pengimplementasian DML dalam database. Seperti biasanya, kita harus menghubungkan atau menjalankan server MySQL di SAM. Caranya buka SAM, kita klik Start. Nah, karena saya akan menggunakan command prompt, jadi saya akan mengklik ini, shell. Nah, secara otomatis dia akan langsung membuka command prompt. Selanjutnya saya akan login ke server MySQL dengan masukkan username dan passwordnya, yaitu MySQL. Oke, saya berhasil login. Nah, pertama-tama saya akan melihat database apa saja sih yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Caranya sama seperti video sebelumnya, yaitu show databases. Nah, ini merupakan database yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Karena pada video sebelumnya saya membuat database perpustakaan, pada video kali ini saya juga akan menggunakan database perpustakaan. Kita ketikkan use perpustakaan. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam database perpustakaan. Nah, tabel-tabel apa saja sih yang ada pada database perpustakaan? Kita akan lihat sekarang dengan show tables. Nah, ada 5 tabel, yaitu tabel buku, genre, mahasiswa, peminjaman, dan juga petugas. Seandainya saya ingin memasukkan data ke dalam tabel petugas, bagaimana caranya? Nah, teman-teman bisa menggunakan perintah insert untuk memasukkan data ke dalam suatu tabel. Nah, perintah insert ini dapat digunakan dengan berbagai cara sebenarnya. Banyak sekali caranya. Nah, saya akan menjelaskannya satu persatu, teman-teman. Cara yang pertama adalah kita akan memasukkan data ke dalam semua field yang ada pada tabel. Sebelumnya, saya akan melihat field-field apa saja sih yang ada pada tabel petugas. Caranya adalah dengan DESC atau describe petugas. Nah, di dalam tabel petugas ada 5 field atau 5 kolom, yaitu kolom ID petugas, nama petugas, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. Sekarang kita akan memasukkan data ke dalam tabel petugas, ke dalam semua field yang ada pada tabel petugas. Caranya menggunakan perintah insert into nama tabelnya, yaitu petugas. Cara yang pertama, kita mengetikkan semua field yang ada pada tabel petugas dengan kurung buka. Field pertama namanya ID petugas. Field kedua ada nama petugas. Field ketiga ada jenis kelamin. Yang keempat ada alamat. Yang terakhir ada no HP. Oke, kemudian baru kita ketikkan values untuk memasukkan nilainya.
Misalnya saya akan memakai ID 1 dengan nama Karinovilda. Untuk tipe data integer tidak memerlukan petik ya teman-teman. Kalau misalnya tipe datanya varchar atau char yang memerlukan petik. Ingat teman-teman ya. Kemudian jenis kelaminnya saya menggunakan T sebagai perempuan. Kemudian alamatnya misalnya Tabanan. Dan nomor HP-nya misalnya Oke, kita eksekusi. Nah, ini tandanya data berhasil kita masukkan ke dalam tabel. Bagaimana cara melihatnya? Pertama-tama kita ketikkan select. Select, kemudian from. Nama tabelnya petugas. Nah, ini dia. ID petugas adalah 1, nama petugas Karinovilda, ini semua terisi. Nah, cara seperti ini kan terbilang panjang teman-teman ya. Nah, ada cara lebih pendeknya, yaitu dengan tanpa menuliskan nama field dari tabel yang ada. Caranya, kita hilangkan saja nama fieldnya ini. Contohnya, insert into petugas, values, kita langsung masuk ke values, kemudian kita ketikkan nilai-nilai yang akan kita masukkan ke dalam semua field secara berurutan ya teman-teman, dimulai dari ID petugas, nama petugas, jenis kelamin, alamat, dan sampai nomor HP. ID-nya saya pakai 2 dengan nama Budi misalnya dulu. Jenis kelaminnya adalah L, laki-laki, kemudian alamatnya ada di Denpasar. Dan nomor HP-nya adalah Oke, kita eksekusi apakah bisa? Nah, bisa teman-teman. Sekarang kita lihat apakah data berhasil masuk dengan perintah select from petugas. Nah, ini dia. Berhasil. Nah, cara yang kedua, bagaimana kalau saya hanya ingin memasukkan data ke dalam field ID petugas, nama petugas, dan juga alamat? Caranya sama seperti cara pertama kali dengan mengetikkan field apa saja yang akan kita masukkan nilainya. Seperti ini. Insert into nama tabelnya petugas. Kita ketikkan field apa saja. Tadi saya ingin memasukkan ke dalam ID petugas. Kemudian nama petugas. Dan juga alamat. Baru kita ketikkan values. Values-nya misalnya 3. Namanya adalah Andi misalnya. Andi Dermawan. Dermawan dengan alamatnya misalnya di Badung. Oke. Nah, sudah berhasil. Kita lihat sekarang. Nah, ini dia. ID petugasnya 3. Nama petugasnya Andi Dermawan, dan jenis kelaminnya 0. Karena apa? Karena kita tidak menuliskan field dan juga tidak memasukkan nilai ke dalam field jenis kelaminnya. Alamatnya Badung, seperti ini Badung sama, dan nomor HP-nya juga 0 karena kita tidak memasukkan data ke dalam field nomor HP. Nah, yang terakhir, bagaimana sih cara saya untuk memasukkan banyak data sekaligus ke dalam suatu tabel? Nah, caranya adalah seperti ini. Insert into, sama seperti di awal, nama tabelnya petugas, values. Kalau seperti ini, tandanya kita akan memasukkan banyak data sekaligus ke dalam semua field tabelnya. Kita enter. Data yang pertama, saya akan memakai ID-nya 4. Namanya adalah Fania Maharani misalnya. Kemudian jenis kelaminnya perempuan. Apalagi ya, jenis kelamin, alamatnya misalnya Denpasar. Kemudian nomor HP-nya sekian.
koma. Enter lagi. Kalau teman-teman ingin menuliskan nilai selanjutnya di sampingnya juga boleh, tapi karena saya ingin lebih rapi saja, jadi saya klik enter teman-teman ya. Kemudian data kedua yang ingin saya masukkan dengan ID-nya 5. Namanya misalnya Rika Paramita. Dia perempuan, kemudian dia alamatnya di Singaraja misalnya. Jauh ya. Kemudian saya kasih nomor HP-nya sekian. Baik. Koma lagi. Misalnya saya akan masukkan data sebanyak 5 orang data deh, 5 buah data dari 5 orang berbeda-beda. Kita data yang ketiga dengan ID-nya 6. Namanya adalah misalnya Wahyu Yastia. Dia perempuan, kemudian asalnya dari Bangli misalnya, dan nomor HP-nya sekian. Data selanjutnya misalnya ID 7 dengan nama Dwi Sarasmita misalnya, dengan perempuan asalnya dari Karangasem mungkin, atau Gianyar deh, Gianyar, dan nomor HP-nya dan data yang terakhir misalnya ID ke-8 dengan nama Gangga Ibrahim misalnya. Dia laki-laki, alamatnya ada di Badung, nomor HP-nya sekian. Nah, karena ini merupakan data terakhir, jadi saya akan memberikan tanda titik koma di akhir. Nah, kita lihat apakah berhasil dieksekusi. Ternyata berhasil. Kita lihat sekarang bagaimana penampakan tabelnya. Ups, salah. Select asterisk from tugas. Nah, ini dia. Ada 8 data. Data nomor 4 sampai ke 8 ini merupakan hasil dari eksekusi dari perintah yang ini. Nah, itu merupakan perintah insert untuk memasukkan banyak data sekaligus ke dalam semua field tabel, teman-teman. Nah, segitu saja untuk perintah insert. Sekarang kita akan beralih ke perintah update, teman-teman. Update itu digunakan untuk mengubah data yang ada pada tabel. Misalnya pada tabel petugas ini, ternyata Karin Novilda itu namanya salah. Seharusnya adalah Karina Novilda, misalnya kurang A di sini. Bagaimana cara merubahnya? Kita dapat menggunakan sintaks update. Update nama tabelnya petugas. Kita set. Set itu adalah digunakan untuk mengubah data yang ada pada tabel. Set apa nama field yang akan diubah datanya, nama petugas. Petugas sama dengan Karina Novilda misalnya. Karina Novilda. Where. Kita berikan where. Kenapa? Kalau kita hanya sampai update petugas set nama petugas sama dengan Karina Novilda, jika kita sampai sini saja, itu artinya semua data yang ada pada field petugas ini akan berubah menjadi Karina Novilda. Sedangkan yang kita inginkan adalah kita hanya mengubah nama Karina Novilda ini menjadi Karina Novilda. Makanya kita membutuhkan where. Where kita pakai di sini misalnya ID petugasnya 1 kan. Where ID petugas, ID petugas sama dengan 1. Oke, dia berubah. Dia berhasil dieksekusi. Coba kalian kita lihat. Nah, ini dia. Awalnya, Karina Novilda ini merupakan
Karin Novilda. Setelah diubah menggunakan perintah update dan juga where di sini, jadi Karin Novilda di sini sudah berubah menjadi Karina Novilda. Selanjutnya misalnya, ternyata petugas atas nama Fania, Reika, dan Wahyu ini asalnya sama-sama dari Denpasar. Bagaimana cara kita mengubahnya sekaligus? Begini caranya teman-teman, kita gunakan update juga. Petugas, set, alamat, sama dengan Denpasar, where. Nah, di sini kita bisa menggunakan operator aritmatika, yaitu lebih dari atau kurang dari. Nah, karena di sini ID dari Fania, Reika, dan Wahyu itu adalah 4, 5, dan 6, saya coba memakai tanda kurang dari deh. Atau kurang dari 7. Kurang dari 7 and maksudnya when ID petugas, salah. ID petugas kurang dari 7 and ID petugas lebih dari 3. Nah, lebih dari 3 adalah 4, 5, 6, 7, 8, dan kurang dari 7 adalah 4, 5, 6 saja teman-teman. Sekarang kita eksekusi. Nah, kalau menggunakan N, ini artinya kedua perintah yaitu ID petugas lebih kurang dari sama dengan, maksud saya, saya salah ini. Harusnya kurang dari 7 and ID petugas lebih dari 3. Nah, kebalik tadi tandanya, mohon maaf. Nah, kalau menggunakan N ini artinya kedua perintah yaitu ID petugas kurang dari 7 dan ID petugas lebih dari 3 ini harus berjalan, teman-teman. Harus benar nilainya. Nah, coba kita eksekusi sekarang. Nah, oke. Ada 2 perubahan. Kita lihat sekarang. Select asterisk from petugas. Nah, ini dia. Fania, Reika, dan Wahyu awalnya alamatnya adalah Denpasar, Singaraja, dan Bangli. Setelah saya ubah alamatnya, jadi ketiga orang ini alamatnya sekarang di Denpasar, teman-teman. Nah, itu caranya dengan mengkombinasikan perintah update dengan operator aritmatika lebih dari, kurang dari, dan perintah N ini, teman-teman. Selanjutnya, bagaimana kalau ID 1 dan 2 ini alamatnya juga, atau bukan deh, bagaimana kalau ID nomor 7 dan nomor 8 ini nomor HP-nya salah, teman-teman. Sekarang kita, misalnya, jangan deh, maksudnya yang ID petugas ini, namanya dan juga alamatnya ternyata salah, teman-teman. Seharusnya misalnya, nama petugasnya ini adalah Dwi Saraswati, dan alamatnya adalah di Tabanan misalnya. Bagaimana cara merubahnya? Kita bisa menggunakan perintah update, petugas, set. Yang akan diubah adalah nama petugas. Nama petugas sama dengan Dwi Saraswati misalnya. Dwi Saraswati, koma. Kita akan ubah alamatnya juga. Alamat sama dengan Tabanan. Nah, where, di sini saya pakai patokannya adalah ID. Where ID petugas sama dengan 7 saya pakai, teman-teman. ID petugas sama dengan 7. Apakah bisa? Oke, dia bisa. Kita lihat sekarang bagaimana
tabelnya. Nah, ini dia. Tabel yang awalnya ID 7 itu Dwi Sarasmita dengan alamat Gianyar, setelah saya update atau setelah saya ubah, jadi Dwi Saraswati dan alamatnya di Tabanan. Nah, itu saja teman-teman untuk perintah update. Nah, perintah terakhir pada video ini adalah perintah delete atau kita akan menghapus data-data yang ada pada tabel. Contoh pertama, misalnya saya akan menghapus petugas dengan nama Budi Doremi misalnya. Caranya adalah, atau bukan deh, atau saya akan menghapus Andi Dermawan saja karena ini datanya nggak lengkap kan, jadi saya akan hapus saja. Caranya adalah delete from petugas where, kita pakai patokannya ID saja, where ID petugas sama dengan 3. Apa yang terjadi? Nah, ini dia. Kita lihat sekarang bagaimana tabelnya. Oke. Data petugas atas nama Andi Dermawan sudah terhapus akibat perintah delete yang baru saja dieksekusi. Yang kedua misalnya, bagaimana kalau saya ingin menghapus 2 data atas nama Dwi Saraswati dan juga Gangga Ibrahim? Sama, kita akan menggunakan operator. Kalau kasus ini saya akan menggunakan operator lebih dari. Caranya delete from petugas where ID petugas ID petugas lebih dari, karena di sini saya ingin menghapus ID 7 dan 8, saya akan menggunakan lebih dari 6. Kita cek dulu, delete from petugas where ID petugas lebih dari 6. Kita lihat, oke, ada 2 perubahan. Kita lihat sekarang tabelnya. Nah, ini dia. Karena perintah delete from petugas where ID petugas lebih dari 6, karena 7 dan 8 merupakan angka yang lebih dari 6, maka data-data dengan ID 7 dan 8 akan terhapus. Otomatis Dwi Saraswati, Gangga Ibrahim beserta field-field lainnya ini akan terhapus, teman-teman. Nah, terakhir, bagaimana kalau saya ingin menghapus seluruh data yang ada pada tabel petugas? Sintaksnya atau perintahnya pendek, cuma delete from petugas. Itu saja, tanpa kondisi where. Sekarang kita eksekusi. Nah, kita lihat sekarang. Select from petugas. Oke, dia empty set. Karena apa? Ya karena saya sudah menghapus seluruh data yang ada pada tabel petugas ini, teman-teman. Baik, segitu saja dulu mengenai perintah insert, update, dan juga delete sebagai bagian dari DML. Untuk video selanjutnya, saya akan menjelaskan perintah select. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.